Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Nadafi 15, NIM 2006 Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang berjudul Perancangan Doha UMKM Center dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular. Baik, langsung saja. Pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan wisatawan yang berkunjung ke Kediri setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini dapat diketahui dari tujuan berkunjung yaitu untuk berwisata atau berziarah. Pengunjung setelah berwisata maupun berziarah biasanya membeli oleh-oleh yang akan diberikan kepada keluarga maupun saudaranya di rumah. Oleh-oleh merupakan produk asli dari suatu daerah tertentu yang identik dengan kuliner maupun pernak-pernik yang dapat dinikmati oleh pengunjung maupun wisatawan. Kuliner saat ini menjadi identitas dari suatu daerah yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan, salah satunya yaitu produk UMKM. Berikut merupakan jumlah wisatawan di Kabupaten Kediri mulai tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan potensi wisatawan yang telah dijabarkan di atas, maka arsitektur neo-vernakular yang menjadi alternatif pilihan yang cocok untuk diambil sebagai pendekatan pada perencanaan UMKM Center ini. Merencanakan UMKM Center perlu dipikirkan bagaimana perkembangan pariwisata dari tahun ke tahun, sehingga ruang publik dapat menawarkan ruang bagi pengguna untuk melakukan aktivitas jual beli. Tujuan dan kriteria desain. Berikut merupakan tujuan dari perencanaan UMKM Center. Yang pertama yaitu menghasilkan rancangan UMKM Center berdasarkan pendekatan arsitektur neo-vernakular. Yang kedua yaitu menghasilkan rancangan UMKM Center sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu menghasilkan rancangan UMKM Center yang kekinian namun tetap menyesuaikan dengan budaya serta tradisi Kabupaten Kediri. Berikut merupakan ruang lingkup desain. UMKM Center ini terinspirasi dari rumah tradisional Kediri yaitu rumah adat Limasan. Ruang lingkup fungsi. Fungsi utama objek perancangan ini adalah sebagai tempat para pengunjung dapat menikmati kuliner dan produk UMKM khas Kediri. Adapun fungsi sekunder yaitu mengedukasi masyarakat tentang cara pengolah dan menyajikan masakan khas Kediri. Ruang lingkup pendekatan yaitu perancangan UMKM Center khas Kediri ini menggunakan pendekatan arsitektur neo-vernakular yang mempertimbangkan melalui budaya setempat dengan tingkat teknologi yang mendukung perkembangan ekspresi pada bangunan. Berikutnya yaitu ruang lingkup pengguna mulai dari pengelola, penjual, dan pembeli. Rate usia pengguna dari UMKM Center ini yaitu mulai dari anak-anak, dewasa, dan lansia. Skala pelayanan, pengunjung dari UMKM Center ini tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi berasal dari wisatawan dari luar kota. Selanjutnya yaitu data-data. Referensi objek, berikutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu pusat perbelanjaan lokal, pusat perbelanjaan distrik, dan pusat perbelanjaan regional. Adapun tipe-tipe dasar persyaratan pelayanan kuliner dan oleh-oleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu table service, counter service, self service, dan carry out service. Di sini merupakan kriteria UMKM berdasarkan undang-undang. Dan berikut merupakan data UMKM Kabupaten Kediri tahun 2017 sampai 2020. Berdasarkan data jumlah UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada tahun 2018 terdapat 5.141 meningkat menjadi 6.022 per Juni 2019. Dan berikut merupakan jumlah UMKM berdasarkan klaster usaha di Kabupaten Kediri tahun 2018-2019 terdiri dari kelompok usaha kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan agroindustri. Berikut merupakan standarisasi ruang pusat perbelanjaan. Berikut merupakan standarisasi ruang restoran dan dapur. Berikut merupakan standarisasi ruang edukasi. Dan ini merupakan ATM center, toilet, parkir, dan yang terakhir yaitu loading dock. Referensi pendekatan desain. Menurut Chokpratnya Putra dalam pengertian arsitektur neo-vernakular menyatakan bahwa neo berasal dari bahasa Yunani dan digunakan sebagai fonim yang berarti baru. Jadi neo-vernakular berarti bahasa setempat yang diucapkan dengan cara baru. Arsitektur neo-vernakular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada baik fisik maupun non-fisik dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Berikut merupakan kriteria dan prinsip dari neo-vernakular. Referensi keislaman desain. Dalam perencanaan pusat perbelanjaan modern seperti halnya UMKM Center ini, yang paling diperhatikan adalah proses berbisnisnya karena perancangan ini bersifat komersial yang artinya tempat mencari keuntungan dan dalam hal ini bisnis ini berlandaskan hukum Islam yang dimana sebagian besar aturan dalam bisnis menggunakan norma-norma keislaman. Berikut merupakan studi presiden yang pertama yaitu Brawijaya Istana Oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 86 Sisir Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur yang luas yaitu 3.370 meter persegi. Berikut merupakan tampilan tata masa fasilitas dan aksibilitas dari Brawijaya Istana Oleh-oleh. Studi presiden yang kedua yaitu Kampung Semarang yang berlokasi di Jalan Kaligawe Raya kilometer 1 nomor 96 Tambak Rejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Jawa Tengah dengan luasan 4.000 meter persegi. Berikut merupakan tampilan tata masa dan fasilitas dari Kampung Semarang. Presiden yang ketiga yaitu Masjid Raya Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Hatip Sulaiman Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat. Berikut merupakan tampilan dari Masjid Raya Sumatera Barat dan ini merupakan referensi dari Masjid Raya yang terinspirasi dari Rumah Minang.
Dan ini merupakan presiden yang terakhir yaitu Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Indonesia dengan luasan 2.555 hektar. Ini merupakan data kawasan dari Kabupaten Kediri yang memiliki iklim yang sama seperti wilayah lain di Pulau Jawa, yaitu iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur, yaitu memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan Tetapak ini berada di Jalan Raya Kediri Pare yang berbatasan dengan rumah warga, perkebunan serta Five Hotel. Di sini merupakan aksesibilitas dari Tapak yang dilalui melewati jalan utama yaitu Jalan Raya Kediri Pare. Di sini ini merupakan spot sekitar Tapak mulai dari bandara, terminal, stasiun dan wisata. Yang terakhir yaitu proses desain. Ini merupakan ide desain dan pola pikir yang dimulai dari pencarian topik, isu, fakta, dan nilai Islami, tujuan dan kriteria, data, analisis, konsep, dan hasil rancangan. Ini merupakan tagline untuk perancangan UMKM Center yang dimulai dari isunya merupakan penetapan ibu kota Kabupaten Kediri di Kecamatan Pemenang dengan perencanaan pembangunan sepanjang Jalan Arah Simpang Lima Kumpul sebagai ikon area ibu kota. Yang kedua yaitu belum adanya pusat UMKM yang menyediakan produk UMKM khas Kediri secara lengkap dalam satu tempat. Objeknya yaitu UMKM Center di kawasan wisata Simpang Lima Kumpul dan pendekatan arsitektur vernakular dengan prinsip pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-nilai dan fungsi dari bangunan sekarang. Tagline-nya yaitu Prasojo Nangi Minggunani yang berarti sederhana tapi bermanfaat. Kata sederhana dan bermanfaat ini diterapkan dalam desain rancangan UMKM Center yang terletak di Kabupaten Kediri yang identik dengan rumah adat juga Limasan. Dan ini merupakan ide dasar desain yang terinspirasi oleh tumbukan dua tahu dan kuda lumping serta batik Kediri. Ini tampak atas dari bangunan yang terinspirasi dari atap rumah joglo Limasan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.